Bab 86, Nama, Budak Dewa di Game Online Penulis, Mabuk Semalaman. Plus matikan mengatur ulang. Di kilang anggur Kongshan, Zhang Pang duduk di kamar pribadi dan menatap Park Meiyan yang masuk. Matanya lurus dalam sekejap, rambut lurus, fitur wajah halus, dan lekuk tubuh yang membanggakan serta kaki yang panjang. Nima, gadis ini adalah yang terbaik. Sebelum pria gendut itu sadar kembali, seorang gadis cantik lainnya masuk, dengan temperamen dingin dan gaun putih bersih. Keindahan seperti ini menyesakkan. Park Meiyan cerah dan cantik, dan dia memiliki wajah Korea, jadi dia terlihat cantik, tetapi bau ungu dinginnya berbeda. Kemeja panjang berwarna putih bersih dan temperamen dinginnya yang unik membuatnya cantik. Ketika Sumu datang ke kamar pribadi ini, Sumu yakin bahwa ekspresi tidak senonoh Nima bukanlah Zhang gendut atau siapa. Aha, kamu adalah Meiyan. Kakak laki-lakimu memberitahuku bahwa tugas itu ada di tanganku. Ketika Zhang Pangzi melihat Park Meiyan, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum. Lemak di sekujur tubuhnya terlihat seperti babi, apalagi lingkar pinggangnya mau meledak. Alasan utamanya adalah wajah pria gendut itu tertutup daging. Terima kasih Pang. Park Meiyan sangat bersemangat. Zhang Pang sedang melihat ke arah Zihan dan kemudian menganggukkan kepalanya. Halo, saya tidak menyangka begitu banyak wanita cantik di Tiongkok. Tiba-tiba, saya sangat beruntung melihat dua gadis cantik. Ungu dingin mengangguk untuk menyapa. Ah, pria gendut. Akhirnya, aku melihat yang hidup. Halo, aku Sangguan Hao. Sangguan Hao langsung naik dan menggenggam tangan Zhang. Pada saat ini, sebilah pedang berkibar dan dengan cepat terangkat untuk memegang tangan pria gendut itu dan berkata, Ya, akhirnya aku melihat yang hidup. Petik 2. Petik 2. Wajah Zhang Pang bingung. Nima, kapan Laozi meninggal? Saat wajah Zhang Pang bingung, dia melihat wajah Sumu. Saat ini, Zhang Pang tidak kacau. Badan gendut, muka bulat, daging di muka itu hampir terkulai ke bawah. Namun kali ini ia melebarkan matanya, batuk, walaupun tidak ada mata, namun kini ia benar-benar mempunyai sepasang mata yang besar, karena kakaknya. Selain itu, mulut pria gendut itu juga sangat besar, rasanya hampir bisa menelan 3 butir telur secara langsung. Park Meiyan baru saja akan meminum pedang dan Sangguan Hao. Jangan biarkan mereka kehilangan muka. Tapi sekarang, melihat ekspresi Zhang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap Sumu. Tahukah kamu? Ah, baiklah. Halo, saya Sumu. Sumu maju cepat. Nima, jangan panggil aku saudara bayangan. Wajah Zhang memerah karena kegembiraan saat ini. Dia melepaskan Sangguan Hao dan pedang dan meraih tangan Sumu. Lalu dia melihat seluruh tubuh Sumu dengan hati-hati. Ya, dia tidak tahu berapa lama dia mencarinya akhir-akhir ini, tapi tidak ada kabar tentang Sumu. Dia pikir itu akan memakan waktu lama sebelum dia mendengar kabar dari Sumu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Sumu di sini hari ini. Zhang Pangzi sekarang merasakan betapa bijaknya dia menjanjikan tugas pria itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertemu Sumu? Bos, mata Zhang berkaca-kaca. Semua orang terkejut. Park Meiyan terkejut melihat Sumu dan Zhang Pangzi, namun sebilah pedang melayang dan wajah Sangguan Hao dalam keadaan kacau. Zihanlah yang memandang Sumu dengan aneh. Apakah mereka kenalan? Tak hanya familiar sekali, melihat penampilan pria gendut ini nampaknya heboh banget. Sumu mengajukan lamaran pertemanan ketika dia memasuki ruangan. Namun, Zhang Pangzi tidak menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Sumu dan hampir menangis dengan sedihnya. Pria gendut, jangan datang ke sini. Kamu belum pernah melihatku setelah bertahun-tahun berkembang di Kekaisaran AS. Apakah kamu berpura-pura melihatku ketika kamu melihatku sekarang? Keluar dari sini. Sumu membuka tangannya dan berkata. Setelah itu mendengar ini, Zhang tertegun, lalu dia menyeka air matanya dan berkata, Bos. Apakah kamu dia? Tidak, kamu tidak datang kepadaku. Meskipun dia bersemangat, Zhang yang gemuk segera merespons. Tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tahu bahwa dia adalah bayangan Tuhan. Saya khawatir orang-orang ini tidak mengetahuinya. Jika tidak, gadis itu tidak akan begitu bersemangat ketika dia melihat dirinya sendiri sekarang. Zhang yang begitu gemuk langsung berpikir mengapa Sumu mengatakan ini. Yah, kamu tidak memiliki sikap dewa yang agung. Anda telah mengikuti bayangan Tuhan selama bertahun-tahun. Kamu telah menjadi bodoh tanpa alasan.
Sumu juga sedikit terharu karena Zhang akan kembali ke Tiongkok. Zhang kembali menyeka air matanya dan memandang Sumu dan berkata, "Ya." Bai bercampur dengannya. Bayangan Tuhan menghilang setelah dia pensiun. Saudara-saudara kita tidak dapat menemukannya. Jadi aku pulang ke rumah dan tidak dapat menemukanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hampir semua percakapan mereka ditujukan untuk Park Meiyan, jadi kedua idiot itu memiliki pemahaman yang diam-diam. Kalian saling kenal, Park Meiyan bertanya sedikit bingung. Semua orang memandang Zhang Pangzi dan Sumu dengan aneh. Pertanyaan inilah yang ingin mereka tanyakan. Ya, dia adalah saudara laki-laki di negara kita. Dia adalah teman baik. Dia masih kecil. Saya telah berkembang di Kekaisaran AS, jadi saya belum kembali. Saya sedikit bersemangat melihat saudara laki-laki saya kali ini. Park Meiyan tanpa sadar mengangguk dan bertanya, "Lalu kamu memanggilnya bos?" Orang-orang kembali penasaran. Zhang gemuk terkekeh. Wajahnya dipenuhi daging. Dia berkata, "Ketika saya di Tiongkok, saya memanggilnya bos. Di dalam game, dia sangat kuat. Jadi saya selalu memanggilnya bos. Ayo, duduk." Setelah mereka semua duduk, Zhang Pang masih memandang Sumu dari waktu ke waktu. Dia sangat bersemangat. Sederhananya tujuan misi, dan kemudian orang-orang siap berangkat. Zhang Pang memimpin tim. Bagian utara gunung kosong adalah gunung salju, jadi orang harus mendaki gunung salju tersebut. Zhang membeli obat tahan dingin di kota, dan kemudian dia siap berangkat. Ketika mereka meninggalkan kota, suhu mulai turun, dan Zhang serta rombongan hanya bisa makan sebotol obat tahan dingin. Park Meiyan menyusul Zhang dan bertanya, "Saudara gendut, apakah kamu telah mengikuti bayangan Tuhan selama ini?" "Baiklah." Zhang Fati menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya telah mengikuti bayangan Tuhan selama beberapa tahun, jika tidak, Anda tidak akan mendengar nama saya." "Apakah dia akan terus bermain?" Zhang melirik Sumu secara diam-diam. Dia tahu Sumu tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia menggunakan nama aslinya sebagai ID-nya. Mulai saat ini, dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Zhang yang begitu gemuk, berkata, "Saya tidak tahu. Itu sebabnya saya kembali ke rumah." Jadi, Park Meiyan sangat kecewa. Lagi pula, bayangan Tuhan adalah idola nasional, dan banyak sekali orang yang bermain-main karena video PK bayangan Tuhan. Keterkejutan dan kekaguman sangat menarik perhatian mereka. Gadis-gadis di dunia game menganggap bayangan Tuhan sebagai kekasih impian mereka. Sumu dan Zhang Pang sudah lama melihat hal semacam ini. Bahkan Kekaisaran Amerika pun mengalami situasi yang sama, jadi ada begitu banyak bayangan Tuhan di Tiongkok. Itu normal bagi para penggemar. Ketika dia sampai di gunung salju, Park Meiyan tiba-tiba terpana. Dia memandangi gunung yang tertutup salju dan berkata, "Kakak gendut, kami lupa satu hal. Apakah kamu akan datang sendiri? Tugas kita berada pada tingkat yang sulit." Patron bersemangat dan bersemangat, Park Meiyan tidak menyadari bahwa Zhang Pang tidak membawa orang selesai. "Saya tahu tugas Anda sulit, tetapi dengan bos saya, semuanya tidak menjadi masalah," katanya sambil tersenyum. Park Meiyan menatap Sumu. "Baiklah, sama sekali tidak masalah. Anda harus percaya pada bos saya." Zhang Pangzi berkata, "Dengan adanya Sumu, kesulitan tugas apa yang Anda takuti?" "Kesulitan tugas apa yang ada di tangannya bukanlah masalah, iblis yang ganas ini." Sumu memelototi pria gendut itu dan tidak berbicara. Park Meiyan sedikit tidak percaya dan berkata, "Kakak gendut, kamu harus mengatakan bahwa kamu berhasil menyelesaikan tugas bersamamu." "Aku yakin, tapi dia." "Apakah kamu yakin? Kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ini adalah reinkarnasi." Mendengar orang ungu dingin kali ini berkata dengan dingin dan ringan, "Saya percaya." Begitu dia berjalan di atas salju, angin kencang mulai bertiup dan kepingan salju berterbangan. Kepingan salju ini menghantam wajah orang-orang seperti pisau, yang membuat orang tak tertahankan. Oleh karena itu, Park Meiyan dan pedangnya berkibar, dan Sangguan Hao tidak lagi mengganggu pria gendut itu tentang bayangan Tuhan. Sumu membuka suara dan berkata, "Pria gendut, siapa lagi yang kembali ke rumah selain kamu?" Pria gendut itu memblokir angin dan salju dengan tangannya dan berkata, "Saya tidak tahu. Ketika saya kembali, tidak ada yang tahu. Saudara Sado, terlalu tidak baik bagi Anda untuk kembali sendirian. Biarkan saudara-saudara merasa tertekan. Apakah itu juga sesuai dengan pelanggaran kompensasi kontrak?"
Meskipun Sumu mengatakan demikian, dia sangat tersentuh. Gaji pria gendut itu sangat besar. Setidaknya di Kekaisaran Amerika Serikat, dia termasuk dalam kelas borjuis kecil. Namun, begitu dia kembali ke rumah, dia tidak punya uang sepeser pun. Pria gendut itu berkata sambil tersenyum, jika tidak ada tempat untuk kakak laki-lakiku, aku merasa tidak nyaman. Aku khawatir aku tidak akan melihatmu setelah aku kembali ke rumah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Sumu tidak memperhatikan pria gendut itu. Kak, siapa gadis berbaju putih itu? Cantik sekali. Keluar dari sini, jangan pukul dia. Palung tidur. Aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut dengan kecemburuan Ana jika kamu main-main di Tiongkok? Pria gemuk Zhang memutar matanya dan menatap Sumu dengan jijik. Begitu banyak wanita di luar negeri yang masih berhubungan seks di Tiongkok. Sumu nakal. Memikirkan Ana, ekspresi Sumu sedikit aneh. Dia menatap Zhang yang gemuk dan bertanya, dia tidak tahu kamu sudah kembali ke rumah diam-diam. Haha, apakah kamu takut? Pria gendut itu tertawa terbahak-bahak, menyebabkan orang lain melihat ke samping. Sumu tidak melanjutkan bicaranya. Pria gendut itu menertawakan Laozi. Setelah berjalan setengah jam, monster itu muncul di depan. Manusia salju kelas 18. Park Meiyan berdiri di tempat dan melihat monster di depannya dan berkata, monster level 18, bagaimana caranya? Dengan pedang terbang menjauh, dia berdiri dan berkata, aku akan pergi. Saya baru saja mendapat perlengkapan perak, tapi saya belum membuka pengorbanan. Gerakan manusia salju itu relatif lambat, jadi satu pedang melayang untuk membuka yang terpendam, lalu mengitari punggung manusia salju itu untuk membuat pukulan tumpul. Membara mempunyai efek vertigo, jadi manusia salju itu langsung memberikan nilai kerusakan lebih dari 300 setelah pusing, lalu menggunakan tusukan punggung satu tangan lagi. Oh, itu 200 poin kerusakan lagi. Namun saat ini, manusia salju telah terbangun dari vertigonya, dan lengan putihnya terbentur dan jatuh dengan pedang. Minus 587. Hati-hati, seru Park Meiyan. Kecepatan monster itu sangat lambat, namun kekuatan serangannya sangat kuat. Setelah membunuh manusia salju itu dengan pedang, dia kembali ke Park Meiyan dan berkata sambil tersenyum, ada apa, kakak tidak galak. Pada saat ini, Park Meiyan dan yang lainnya melihat sekelompok monster manusia salju di belakang mereka. Dia menunjuk ke sebuah pedang dan berkata, kamu, punggungmu. Sebuah pedang berkibar, menoleh ke belakang, dan langsung melebarkan matanya, ibuku. Terpendam. Siluman si pembunuh dapat menyembunyikan monster itu tanpa keterampilan anti penyembunyian, jadi dia rusak dan berlari kembali setelah memasuki penyembunyian dengan pedang. Kembali ke sisi orang-orang, sebuah pedang melayang, jebakan, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak hal aneh. Beberapa orang di salju tidak bisa tidak melihat ke arah Zhang Pangxi. Jika ingin memasuki kedalaman gunung salju harus melalui parit yang dalam ini, sehingga manusia salju ini menjadi masalah. Untuk apa kamu melihatku? Katanya sambil tersenyum. Saya seorang paladin. Lebih baik aku menyerahkannya padanya. Mata, orang-orang kembali tertuju pada Sumu. Park Meiyan memandang Zhang Pang dengan curiga di wajahnya dan bertanya, kakak gendut, jangan bercanda. Ada 18 monster level di dalam, dan ada sekelompok dari mereka. Petik 2. Sangguan Hao dan pedang juga dengan cepat mengangguk. Mereka menantikan untuk melihat kekuatan saudara di depan bayangan Tuhan. Zhang berkata, meskipun ada baiknya saya mengikuti bayang-bayang Tuhan, pernahkah terpikir sampai kapan reinkarnasi ini akan terbuka? Izinkan saya menangani sekelompok monster level 18 sendirian. Jangan bercanda, faktanya, kita semua tahu bahwa Sang Master Game, Sang Dewa, sangat kuat dalam beberapa situasi tertentu, tetapi dalam game yang baru dibuka, kemampuannya terbatas. Lagi pula, perlengkapan dan properti di dalam game terus diperbarui. Pria gendut Zhang masih menatap Sumu sambil tersenyum, bos, lihat dirimu. Sumu memelototi pria gendut itu. Saat ini, Zihan juga melihat ke arah Sumu. Mengambil pedang alam dewa, Sumu berjalan ke depan. Park Meiyan menoleh ke belakang dan bertanya lagi, apakah kamu yakin bisa menjadi bos? Pria gendut itu mengangguk dengan percaya diri, jika dia tidak bisa melakukannya, kamu bisa melepaskan tugasmu. Petik 2. Manusia salju gunung kosong LV 18. HP, 15.000 energi, 2000. Keterampilan,
serangan bola salju, ayunan lengan. Keterampilan lari Sumu langsung terbuka di tempat tersembunyi. Awalnya, kecepatan si pembunuh berkurang secara tersembunyi, tapi itu berarti kecepatan Sumu sama dengan kecepatan dalam kondisi normal. Tarik keluar gunung dan sungai. Tarik keluar gunung dan sungai, skill jarak dekat, meningkatkan kekuatan serangan sebesar 10% per detik, bertahan selama 60 detik, mengkonsumsi 50 energi per detik, dan skill CD 60 menit. Dalam sekejap, kekuatan serangan Sumu mulai meningkat. Di depan manusia salju, Sumu minum lagi. Tinju di lapangan. Tinju lapangan, serangan fisik murni, menimbulkan kerusakan jarak jauh, menghabiskan 200 energi, CD 180 detik. Ini adalah skill pada cincin besi hitam. Karena banyaknya monster, Sumu hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang. Dengan keras, kepalan gas besar muncul, dan salju di seluruh lapangan salju dihajar habis-habisan. Seluruh pemandangan menjadi putih, dan sosok Sumu tertutupi di dalamnya dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Raungan manusia salju menjadi gila. Bang-bang, angin kencang segera menghamburkan salju yang dipukul Sumu. Saat ini, Pumeian dan yang lainnya melihat Sumu bergerak di dalam manusia salju seperti hantu. Setiap serangan manusia salju hampir tertinggal di belakang Sumu, dan tidak dapat mengenai satu serangan pun, sehingga serangan Sumu seringkali menimpa manusia salju tersebut. Ledakan, minus 1245. Tanda hubung, 1585, 1895, 2214. Serangan lebih tinggi dari serangan, yang merupakan berkah dari kemampuan mencabut gunung dan sungai. Serangan setiap detik akan menjadi 10% lebih tinggi dari detik berikutnya. Park Meiyan tercengang. Dia menatap sosok Sumu yang terus berubah. Di kelompok manusia salju, bagaimana metode tubuh, kecepatan, dan kekuatan serangannya bisa begitu tinggi? Apakah pria ini masih seorang pembunuh? Apakah dia masih manusia? Zihan juga sedikit terkejut. Dia hanya tahu bahwa Sumu gila dalam bertarung, tapi dia tidak menyangka kecepatan Sumu dalam melawan monster begitu mengerikan. Tetapi ketika dia memikirkan pakaian salju dingin dan naga giok yang diberikan Sumu padanya, dia merasa semua ini sangat masuk akal. Lagi pula, dia bahkan punya artefak, jadi perlengkapannya mungkin jelek. Ding, bunuh manusia salju Kongshan, dapatkan 15.482 pengalaman. Dengan jatuhnya manusia salju, level Sumu akhirnya mencapai level 15. Saat ini, saya tidak tahu apakah itu dengan Sumu atau kebetulan. Angin di langit berhenti dan kepingan salju berhenti. Sumu mengambil koin perak dan perlengkapannya di tanah, lalu berbalik dan berkata, "Ayo pergi." Pria gendut itu tertawa. "Bos tetaplah bos. Meski permainan baru dibuka, namun kemampuannya tidak berkurang. Metode Phantom dan Jueying Body masih sempurna." Park Meiyan terkejut dan berjalan ke arah Sumu. Sumu memandangi fitur wajah Pu Meiyan yang halus dan berkata sambil tersenyum, "Rata-rata, peringkat ketiga di dunia. Hentikan, katakanlah kamu adalah gemuk dan terengah-engah. Benar-benar teman pang." Pedang terbang, diacungi jempol memandangi tubuh manusia salju yang tergeletak di tanah. "Haha," kataku, "selama dia ada di sini, tidak ada misi yang tidak bisa diselesaikan, selesai." Pria gendut itu datang sambil tertawa. Sumu memelototinya lagi. "Kamu menyakitiku." Setelah membersihkan tubuh manusia salju, kerumunan terus bergerak, dan gunung salju terus mendaki. Posisi mereka hanya di kaki gunung salju, dan mirip dengan gaya ngarai. Namun, ketika dia sedang dalam perjalanan, Zihan tiba-tiba mengirimkan suara kepada Sumu dan bertanya, "Apakah kamu tahu bayangan Tuhan?" Sumu menoleh ke belakang dan mendengar Zihan. Apa yang ingin dia katakan? Zhang Pangzi adalah orang terkenal di Guild Zeus. Sekarang dia menyebut dirinya bos ketika dia membuka mulutnya. Ketika dia mendengar Zihan, wanita ini tidak akan memikirkan apapun, bukan? Tapi sebelum Zhang Pangzi dan nyanyian serta nyanyiannya, kita harus menyembunyikan masa lalu. "Mengapa kamu bertanya? Saya kenal orang gemuk, tapi hanya di China," kata Sumu. Dia kembali ke Tiongkok dan berkata, bukan pria gendut yang kembali ke Tiongkok setelah dia mendengar bahwa pria gendut itu kembali ke Tiongkok. "Saya tidak terlalu mengetahuinya. Anda harus bertanya pada Zhang Pang." Sumu berkata sedikit bersalah. Untungnya, ini transmisinya.
Jika ditanya langsung kepada Sumu, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, karena Sumu merasa tidak akan berbohong membayangkan mendengar tatapan mata dingin Zihan. Namun untungnya, Zihan tidak terus bertanya. Tuan, peralatan apa yang kamu miliki? Mari kita lihat. Park Meiyan datang dan bertanya. Sumu melihat gadis itu, Bibi. Apakah kamu tidak menanyakan privasi orang lain? Meskipun kamu terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun, kamu sebenarnya masih dewasa, bukan? Mengapa kamu tidak memahami hal ini? Park Meiyan berkata sambil berjalan, saya tahu banyak master dalam permainan, tetapi tidak ada yang seperti Anda. Selain skill, mereka juga bisa memainkan kecepatannya sendiri. Itu terlalu kuat, kakakku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Tuan, Anda dapat membantu saya ketika Anda menyelesaikan tugas Zihan. Saya bisa memberi Anda koin emas. Saya punya lusinan koin emas. Petik 2 petik 2. Tuan, karena kakak gendut memanggilmu bos, apakah kamu juga mengenal bayangan Tuhan? Apakah bayangan Tuhan itu tampan sekali, dan masih lajangkan, berpartisipasi dalam perang nasional? Saya melihat bayangan Tuhan, meskipun dia memakai topeng. Guru, beritahu saya jika bayangan Tuhan telah kembali ke rumah. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Sumu melihat ke arah Pu Meiyan sedikit bodoh. Gadis, apakah kamu membalas dendam padaku? Kamu terlalu banyak bicara, kan? Apa perasaanmu berbeda dari gadis yang kamu temui di lift sebelumnya? Pada saat ini, Dingin Ungu berkata, Yan, jadilah mantap. Ada apa, Saudari Zihan, tidakkah kamu ingin mengetahui keberadaan bayangan Tuhan? Petik 2. Adik Zihan, kamu tidak terbiasa dengannya setelah bertahun-tahun. Dia dan saudara perempuannya hanyalah 2 orang. Aku benar-benar tidak tahu mengapa si kembar selalu menjadi 2 karakter yang ekstrim. Kenapa? Aku akan memberitahu adikku saat aku kembali. Kamu bilang dia. Pedang berkibar dan wajahnya menjadi hitam. Bibi, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Bersenandung. Ngomong-ngomong, di mana adikmu? Mendengar orang ungu dingin tiba-tiba memikirkan apa. Park Meiyan menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak, tidak begitu jelas. Sumu semakin bingung. Apakah gadis ini punya saudara perempuan? Kuku kuda. Park Meiyan sendiri tidak menyadarinya saat bertemu. Sekarang sepertinya gadis yang ditemuinya di lift adalah saudara perempuannya. Tapi ini terlalu lama. Sumu mengetahui perbedaan antara Park Meiyan dan gadis yang ditemuinya di lift. Jadi, bukankah Park Meiyan adalah gadis yang ditemuinya di lift? Sumu menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Jika Pu Meiyan adalah gadis elevator, Sumu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana jika dia memberitahu Zihan tentang lift itu? Ledakan. Sumu tiba-tiba berhenti. Ada apa, Tuan? Park Meiyan bertanya kapan Sumu berhenti. Sumu melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu tidak mendengar apapun? Ketika mereka semua melihat sekeliling, Park Meiyan berkata, tidak. Tuan, apakah Anda mendengarkan? Saya, petik 2, dan terus berjalan ke depan, saya tidak tahu. Sepertinya aku baru saja mendengar sesuatu. Kerumunan itu berlangsung selama lebih dari 10 detik, dan kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Pada saat ini, semua orang mendengar. Semua orang berhenti dan melihat sekeliling. Di depanku, kabut putih tebal tiba-tiba muncul di atas gunung salju. Longsoran salju, palung tidur, ada longsoran salju di dalam game juga. Saat ini, lelaki gendut itu tidak sempat menjelaskan, naiklah tinggi-tinggi. Lalu mereka semua naik ke ketinggian. Namun longsoran salju datang terlalu cepat. Hanya belasan detik yang telah tiba di hadapan kita, semua orang berada dalam keadaan cepatlah memanjat. Ledakan besar, semua orang merasa dipenuhi kepingan salju di sekujur tubuh mereka, dan mata mereka tiba-tiba menjadi gelap. Perisai domain, perisai alam, dapat menyerap 10% kerusakan dan mengubah 10% ki dan penyerapan darah, berlangsung selama 60 detik, CD 360 detik. Sumu memeluk Zihan dan menundukkan kepalanya. Boom, Sumu merasa seluruh tubuhnya telah terangkat. Dia tidak tahu kemana dia berguling. Untungnya, efek dari perisai lapangan telah muncul. Dia dan Zihan tidak mendapat banyak kerusakan. Ini lebih meyakinkan bagi Sumu. Boom, bang. Setelah sekitar 1 menit, Sumu akhirnya berhenti berguling dengan Zihan.
Pada saat ini, efek perisai domain menghilang begitu saja. Sumu, yang tertutup salju, menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Mereka sekarang berada di posisi yang sama di atas tebing. Di kakinya ada bongkahan es yang lebarnya sekitar 1 meter. Dan panjangnya sekitar 5 meter. Di atasnya ada atap yang dibentuk oleh sepotong salju, dan sekelilingnya jurang yang dalam. Di depannya, sekitar 100 meter jauhnya ada dinding es, dan di bawahnya ada jurang tak berujung. Sumu dan Wen Zihan terletak di lembah celah gletser. Pada saat ini, aroma dingin ungu juga perlahan mengangkat kepalanya, tubuh salju. Jangan bergerak, Sumu menangkapnya. Ketika Zihan mendengar tentang lingkungan sekitar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Kecuali bongkahan es di bawah kaki mereka, semuanya adalah jurang maut. Wen Renzihan perlahan menarik kembali kakinya lalu bersandar erat ke dinding es di belakangnya. Sumu juga bersandar di dinding es sekencang Wen Renzihan. Ini area misinya. Zihan melihat ke arah Sumu Dao. Lembah celah gletser. Dengan baik, tip tugas Zihan adalah Gletser Rift Valley, tapi dia tidak menyangka longsoran salju akan membawa mereka ke sini. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara turun? Atau bagaimana cara naik ke sana? Ada tebing curam di sekelilingnya, dan ada juga es. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menetap. Mereka terjebak di sini. Sumu perlahan menjulurkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Di sekelilingnya ada tebing lurus ke atas dan ke bawah. Tidak ada tempat baginya untuk menetap. Apalagi ketinggian di atas tidak memungkinkan Sumu untuk memanjatnya. Ini lebih menyedihkan. Membuka bilah informasi, Sumu mencoba berkomunikasi dengan pria gendut itu, namun suaranya berubah menjadi teks, artinya pria gendut dan Sumu kini telah terpisah. Pria gendut, apakah itu di sana? Untuk waktu yang lama, tidak ada informasi tentang pria gendut, sehingga alis Sumu mengerutkan kening. Jika Anda terjebak di sini, bukankah Anda akan mati beku? Sumu tidak berani melompat turun. Dia bisa mati. Jika dia terbunuh, 10.000 Sumu tidak akan terbunuh. Saat kematian adalah saat yang paling mengerikan. Apa yang harus dilakukan? Kudengar Zihan sedikit bingung saat ini. Toh, posisi mereka berada di atas tebing. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan jatuh ke dalam jurang. Jangan khawatir, coba saya lihat. Saat ini, Zihan menunjuk ke puncak lembah celah di seberang dan berkata, Sumu, itu Yan-Yan mereka. Sumu juga mengangkat kepalanya. Di puncak lembah keretakan, memang ada Pumeian dan rombongannya. Sumu segera membuka beritanya, tapi tidak ada balasan dari pria gendut itu. Pria gendut, kita di sini, di belakangmu, di tengah lembah keretakan, Sumu mengirim pesan lagi. Tapi orang-orang itu terus berjalan membelakangi mereka. Sumu mau tidak mau berdiri dan berteriak, gemuk. Pria, lemak, gendut. Namun, tidak peduli bagaimana Sumu memanggil pria gendut itu, beberapa orang tidak menoleh ke belakang. Mereka terus melanjutkan perjalanan, dan mereka bahkan tidak melihat jalan di sekitar mereka. Rasanya seperti zombie sedang berenang. Itu seperti mayat berjalan. Pada akhirnya, Sumu tidak membiarkan mereka melihat ke belakang. Sumu segera duduk. Angin menderu-deru, dan angin semakin kencang dan dingin di celah lembah, dikelilingi oleh es dan salju, tidak lain hanyalah dunia putih. Setelah sekitar 2 jam, Sumu dan Wen Renzihan memikirkan semua metodenya, tetapi mereka tetap tidak bisa. Tidak mungkin menggunakan tali karena tidak ada pemanah. Zihan adalah seorang pesulap, jadi tidak mungkin. Dia ingin menghangatkan dirinya dengan bola api, tapi dia dihentikan oleh Sumu karena mereka berada di tebing. Jika es di bawah kaki mereka mencair, mereka akan langsung jatuh ke dalam jurang. Sumu tidak mungkin menggunakan bayangan terbang tebing. Lebar lembah keretakan lebih dari 100 meter. Sumu tidak bisa melompat 100 meter dalam satu waktu. Ini adalah mimpi. Jadi mereka benar-benar terjebak di tebing. Sumu bahkan meragukan bagaimana longsoran salju bisa membawa mereka ke posisi yang begitu tajam. Saat ini, Zihan mulai gemetar. Obat tahan dingin ada pada pria gendut itu, jadi dia tidak bisa menahannya tanpa obat flu. Pakaian Raja Api Sumu memiliki daya tahan dingin yang sangat kuat, namun kemeja naga giok salju yang dingin tidak. Dan karena jenis kelaminnya, Sumu tidak bisa memberinya gelar ksatria. Sumu langsung memeluk Zihan. Yang terakhir ini agak terkendali pada awalnya, tapi hawa dingin membuatnya memeluk Sumu. Wus, angin kencang terus bertiup,
dan angin disertai butiran salju membuat rambut ungu panjangnya berantakan. Sumu hampir tidak bisa membuka matanya. Hingga saat offline, mereka masih belum memikirkan cara apapun. Online keesokan harinya, Sumu dan Wen Ren Zihan masih di tempatnya. Kenyataannya, meski tidak ada hawa dingin, namun sebuah permainan terdengar dingin berwarna ungu dan menggigil. Keadaannya masih dingin kemarin. Sumu terus menahan bau Zihan. Saat ini, tangannya membeku merah. Sumu sedikit tertekan dan berkata, "Kalau tidak, kita akan melompat turun." "Saya tidak." Saya mendengar cara Zihan yang tegas. Belum lagi takut ketinggian atau ketinggian, membayangkan terbunuh saja sudah membuat orang gemetar. Sumu meraih tangan Zihan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ketika Zihan mendengar Sumu meletakkan tangannya di pelukan Sumu, dia tertegun, dan kemudian dia ingin meronta. Reinkarnasi sama dengan kenyataan, patah tulang, radang dingin, dan bahkan radang dingin mungkin saja terjadi. Sumu menatap dan mendengar Zihan. Saat ini, wajah Zihan masih tertutup salju, dan rambut panjangnya tertutup salju. Dia menatap mata serius Sumu dan tidak bisa menolak. Seluruh tubuh Putri Salju mendengar orang itu berwarna ungu dingin, kali ini tidak tahu. Tangan panas berbau dingin ungu, masalah Sumu dua orang lagi, air mineral dan roti sudah habis. Di es dan salju ini, jika tidak ada roti yang memberikan panas, mereka akan menjadi lebih dingin. Ini adalah permainan holografik 100%. Makanan oke, tapi air minum jadi masalah. Sumu tidak berdaya saat melihat lembah keretakan yang dikelilingi es. Sumu, apakah kita akan mati kedinginan di sini?" Dia berkata, "Tidak, aku tidak akan membekukanmu sampai mati." Sumu memegang salju di tubuh Zihan dengan kedua tangannya dan langsung meletakkannya di pelukannya. "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian, Sumu memegang air di tangannya dan menaruhnya di mulut Zihan dan berkata, "Minumlah." "Kamu." Setelah Zihan meminum air, dia melihat tangan Sumu membeku. Saat ini, Zihan tergerak. "Meskipun dia sedikit nakal, sedikit sampah dan sedikit cerewet, tapi sekarang aku merasa seperti laki-laki." Suhunya bahkan lebih dingin. Sumu merasa hari ini dan kemarin suhunya sama sekali tidak sama. Karena Rift Valley ini merupakan Super Rift Valley, kekuatan anginnya jauh lebih kuat dibandingkan di darat. Begitu angin dingin berlalu, suhu menjadi lebih rendah. Sumu merasa setidaknya ada 30 derajat di bawah nol di lembah keretakan ini. Pakaian api Jue miliknya semuanya terasa dingin di tulang, apalagi mencium bau orang yang berwarna ungu dingin. Sumu, baiklah." Melihat bibir ungunya, Sumu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar orang ungu menggigil dingin, kamu dan yang bertahun-tahun, dia dan kamu berkata, mengatakan pengalaman hidupnya. Sumu Leng berkata, "Heyang dan saya masih muda. Saya mengenalnya ketika saya berusia 6 tahun. Kemudian, kami menjadi teman baik dan berteman baik. Kami berkelahi, mencuri, dan mengejar gadis-gadis. Kami semua bersama-sama." Petik 2. Kemudian, kami kuliah. Saat itu, era permainan holografik tiba. Heyang dan saya mendirikan guild dalam permainan. Kemudian, kami menyinggung beberapa kekuatan dunia bawah di kota Haiti. Kenyataannya, saya dilaporkan mengalami kecelakaan mobil. Mata kiriku buta. Heyang menyumbangkan bola matanya langsung kepadaku, lalu aku pergi ke Kekaisaran AS. Sumu benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Dia melanjutkan, "Setelah saya sembuh, Heyang mengatakan bahwa dia masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan di Tiongkok. Saya bertanya kepadanya ada apa, tetapi dia tidak mengatakannya. Kemudian, orang tua saya mendesak Cui untuk kembali ke AS, Kekaisaran. 3 tahun yang lalu, orang tua saya meninggal karena kecelakaan mobil. Saat itu, saya ingin kembali ke Tiongkok, tetapi kemudian, karena beberapa hal, saya tidak menyangka untuk kembali. Dialah orang pertama yang mendapatkan berita tentang Heyang itu adalah berita kematiannya." Mendengar Zihan terbaring di pelukan Sumu dan melihat ekspresi tegas dan marahnya, dia akhirnya tahu kenapa mata kiri kakaknya itu palsu. Ternyata itu diberikan kepada Sumu. Tak heran jika adik laki-lakinya merasa bangga setelah menyebut nama kakaknya. Hubungan mereka terjalin sejak kecil, tapi dia tidak pernah mengerti kenapa kakaknya tidak menyebut nama Sumu. Tahukah kamu bahwa yang terbunuh?" "Iya, saya sudah mengetahuinya di Kekaisaran AS, tapi tidak ada bukti nyata,
tapi saya tahu itu tidak ada hubungannya dengan Datang. Petik 2. Jadi, Anda ingin bergabung dengan Datang? Sumu mengangguk dan berkata, iya. Tidak peduli siapa itu, biarkan aku mencari tahu siapa yang melukai Heyang. Bahkan jika itu Kaisar Laozi, aku tidak akan melepaskannya. Zihan sangat senang melihat ekspresi marah Sumu. Setidaknya dia tahu bahwa saudara laki-laki yang sombong di mulut saudara laki-lakinya telah kembali sekarang dan bersikeras untuk membalas dendam. Saat ini, Zihan menatap wajah Sumu dan tiba-tiba rasa jijiknya berkurang. Sekarang dia juga mengerti mengapa Sumu ingin bergabung dengan studionya sendiri dan mengapa dia harus masuk ke dinasti Tang. Dia untuk saudaranya. Terima kasih, Sumu. Aku mendengar Zihan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Sumu Dao. Sumu melihat ke belakang matanya, dia menundukkan kepalanya dan mendengar Zihan bertatap muka, kurang dari 5 cm. Keduanya saling menatap mata. Saat ini, Zihan berterima kasih kepada Sumu dan merasakan kesetiaan Sumu yang besar. Agar saudaranya kembali dari kerajaan AS, tetapi juga saudaranya yang bergabung dengan guild musuh, Zihan merasa Sumu sangat tampan. Sumu, sebaliknya, memandangi wajah cantik Zihan, dan angin dingin membuat kulitnya putih dan merah. Saat ini, Sumu sedikit terobsesi. Perlahan, Sumu tanpa sadar menyatukan bibirnya. Entah bagaimana, Zihan tidak melarikan diri. Dia merasa seperti dia akan mati. Sepertinya dia harus melakukan sesuatu sebelum dia meninggal. Pengalamannya yang 100% membuatnya berbau kematian, sehingga tidak luput dari perhatiannya. Seluruh tubuh Sumu menjadi mati rasa dan mati rasa. Bibirnya dingin, tapi bibir merahnya panas. Saat Sumu ingin menjelajahi bibirnya lebih jauh, dia tiba-tiba menghindar. Pipi memerah, cium orang ungu sisi dingin wajah kepala rendah agar tidak terbuka. Sumu memandangi leher merah ungu dan dingin yang pemalu itu, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah taruhan yang kamu kembalikan padaku. Penjahat, mendengar kutukan dingin berwarna ungu. Sumu tertawa dan berkata, aku sudah lama menjadi bajingan. Tahukah kamu? Tak tahu malu. Mendengar Zihan berhenti sejenak, lalu dia menoleh ke arah Sumu dengan sangat serius dan bertanya, katakan padaku, apakah kamu tahu bayangan Tuhan? Aku bertanya lagi. Sumu tiba-tiba memikirkan hal lain. Dia biasa bernyanyi bersama pria gendut bahwa Sumu selalu berada di Tiongkok, tetapi baru saja dia mengatakan bahwa dia berada di Kekaisaran AS. Sumu tiba-tiba berkeringat. Celah ini terlalu besar. Aku berdoa agar otak gadis itu tidak memikirkan hal ini. Ya, Sumu Dao tidak ingin menipu Zihan, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya di masa depan, tapi sekarang dia tidak ingin memberitahukan identitasnya. Lagi pula, nama bayangan Tuhan membawa terlalu banyak kejutan. Karena Zihan adalah adik Heyang, Sumu tidak tahu bagaimana menjelaskannya jika dia menipunya sekarang. Sekarang dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia mengenal bayangan Tuhan. Sumu hanya bisa mengatakan bahwa dia mengenalnya. Ini adalah permainan kata kecil. Zihan mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Untungnya, Zihan bertanya pada Sumu. Kepribadiannya membuatnya berhenti bertanya, selama dia tahu jawabannya. Dia sangat pintar, jadi Zhang Pangzi dan Sumu saling mengenal, yang membuatnya memikirkan hal ini. Dalam hal ini, Sumu tidak perlu melanjutkan masa berlakunya, jika tidak, dia selalu merasa sedikit terpaksa. Balas dendam untuk Yang. Mendengar orang ungu dingin tiba-tiba berkata. Sumu menutup jejak ejekan dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan aku akan melakukan hal yang sama, Heyang adalah saudaraku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendamnya. Mendengar bahwa Zihan tidak terus berbicara, dia menyusut dalam pelukan Sumu untuk menghindari angin dingin. Saat ini, hawa dingin terus berlanjut, dan Sumu tidak tahan memakai jaket api. Meski kecantikan ada di pelukannya, Sumu tetap tidak bisa menjaga semangatnya dalam keadaan seperti ini. Lingkungan. Zihan, jadilah pacarku, Sumu tiba-tiba berkata. Meskipun Sumu telah berkecimpung dalam permainan selama bertahun-tahun, Sumu tidak kekurangan wanita di Kekaisaran AS. Tetapi setelah kembali ke rumah, Sumu selalu merasa kasihan untuk Heyang. Zihan adalah adiknya lagi. Sumu ingin melindunginya dari hati karena dia tidak ingin kehilangan Heyang dan menyakiti Zihan. Jadi Sumu tidak tahu apakah dia bersalah atau bahagia saat ini aku jatuh cinta dengan gadis yang dingin ini. Orang Wen yang ungu dan dingin, ucapan Wen langsung disingkirkan oleh Sumu, inci demi inci. Haha,
Aku tidak memaksakan keberuntunganku. Saya hanya meminta pendapat Anda. Aku tidak membeli dan menjual dengan paksa. Tak tahu malu, Zihan, yang hanya sedikit menyayangi Sumu, tiba-tiba menyadari bahwa anjing tidak bisa makan kotoran. Sumu berkata sambil tersenyum, tidak ada seorang pun di sini. Jika aku melakukan sesuatu padamu, tidak ada yang akan melihatnya. Maukah kamu berjanji padaku atau tidak? Melihat senyum murahan Sumu, Zihan benar-benar ketakutan. Dia pindah dan berkata, kamu berani. Berani, hei, hei. Dengan itu, Sumu berjalan ke depan, lalu mengulurkan sepasang mata untuk mengambil pakaiannya. Saat dia mundur, dia hampir menangis. Sumu, kamu sampah. Petik 2. Hei, bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Aku tahu tidak manis dipaksa bertarung, tapi untuk memuaskan dahagamu, kamu harus mengikutiku, haha. Kupikir teman kakakku adalah pria yang penuh cinta dan kebenaran, tapi sekarang sepertinya dia adalah sampah pribadi, sampah. Melihat air mata Zihan, Sumu segera menyembunyikan senyumannya. Dia meraih Wen Zihan, yang sepertinya sudah ditunjuk untuk tidak lagi meronta, tapi menahan air mata. Nak, aku hanya bercanda denganmu. Apa yang bisa aku lakukan padamu di hari yang dingin seperti ini? Sambil menggendong Zihan, Sumu meletakkan tangannya di pelukannya lagi, tapi Zihan tidak berbicara, jadi dia berbaring di pelukannya. Mereka menghabiskan setengah hari dalam permainan, tapi masih belum ada kemajuan. Meskipun Zihan baru saja menangis, dia tidak menolak Sumu, karena dia kemudian menyadari bahwa Sumu benar-benar bercanda dengannya. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan Heyang. Sumu tidak akan memaksakan dirinya bahkan jika dia tidak memiliki sifat manusia lagi. Tapi ekspresi Sumu barusan benar-benar membuat Zihan takut. Beberapa jam kemudian, Zihan berinisiatif mengatakan, Sumu, jika kamu bisa membalaskan dendam Yang, aku berjanji padamu. Ah, bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa, katanya. Palung tidur. Sumu langsung berkata, Nenek, hal semacam ini tidak boleh dilewatkan. Terlalu sulit bagi wanita ini untuk mengatakan hal seperti itu. Konyol sekali mendengarnya. Saya mendengar Zihan bersenandung. Aku tidak percaya. Katanya bagus, jika aku membalaskan dendam Heyang, kamu akan menjadi pacarku. Jangan menarik kembali kata-katamu. Aku mendengar suara ungu dingin, senyap seperti si. Setelah beberapa saat, Sumu memeluk Zihan dan berkata, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo turun ke dasar lembah keretakan. Bukankah tugas kemeja naga giok salju dingin hanyalah lembah keretakan ini? Zihan hanya melihat ke arah Sumu dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa melompat ke lembah keretakan adalah jalan buntu. Dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu apakah Sumu sudah memikirkan caranya. Setelah melepaskan Zihan, Sumu perlahan menunduk. Meskipun dia tidak bisa melihat ujungnya, tebing lembah keretakan itu lurus. Jadi Sumu tidak punya cara untuk turun, tapi dia tidak tahu apakah itu layak. Sambil berdiri, Sumu memandang Zihan dan berkata, saya punya cara, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Apakah kamu percaya padaku? Orang yang berbau ungu dingin juga berdiri, meskipun seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia masih mengangguk. Kemudian Sumu berbalik dan berkata, aku menggendongmu di punggungku dan mengikat diriku dengan tali. Petik 2. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan memakanmu. Bahkan jika aku terjatuh, aku akan memberimu bagian bawahnya. Jangan takut, ayo cepat, aku akan mati kedinginan jika aku tetap tinggal. Meskipun Zihan tidak tahu apa yang akan dilakukan Sumu, dia tetap memutuskan untuk mempercayai Sumu. Bagaimanapun, Sumu telah menyebabkan banyak kecelakaan padanya akhir-akhir ini. Berbaring telentang, Sumu mengikatnya erat-erat dengan tali. Sumu kemudian mengeluarkan pedang Senyu, tutup matamu, mungkin akan sangat menyenangkan untuk sementara waktu. Ini bukan pertama kalinya dia digendong oleh Sumu. Zihan tidak malu kali ini. Dia menempel erat di punggung Sumu, tidak sekaku terakhir kali, karena saat ini terlalu dingin. Sumu berdiri di atas es dan menarik napas dalam-dalam, apakah kamu siap? Yah, aku mendengar dengungan cahaya ungu dingin. Kemudian, Sumu tiba-tiba melompat mundur, seperti seorang penyelam yang membelakangi celah lembah. Ah! Meskipun ungu dingin menutup matanya adalah karakter dingin, tapi saat melompat ke dalam jurang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat angin bertiup, Sumu menyipitkan matanya untuk mencegah angin dingin masuk ke matanya.
Dia melihat tubuhnya jatuh dengan cepat dan dinding es di sekelilingnya terus meningkat. Pada saat ini, Sumu langsung menusuk dinding es di depannya dengan pedang alam dewa. Klik, dalam sekejap, pedang alam dewa Sumu langsung menusuk dinding es, dan kemudian memblokir kecepatan jatuh Sumu. Gemerincing puing-puing es jatuh dari atas dan menghantam punggung Shihan. Dia menutup matanya dan tidak berani membukanya. Sumu telah memikirkan metode ini sebelumnya, tetapi metode ini dalam reinkarnasi. Jadi dia takut pedang itu tidak mampu menopang beban dua orang. Bukan karena Sumu takut kehilangan pedang Senyu. Dia takut jika pedang Senyu tidak dapat menahan gesekannya, Shihan akan langsung jatuh ke dasar lembah. Namun, kekhawatiran Sumu sepertinya tidak berlebihan. Setelah beberapa detik, tidak ada tanda-tanda pedangnya patah. Setelah 2 menit, Sumu akhirnya berhasil melewati kabut tebal di celah lembah dan melihat situasi di bawah. Terlebih lagi, angin panas di bawah. Sumu tidak bisa menahan rasa senangnya. Jika di bawah masih dingin, saya khawatir Shihan akan mati kedinginan di sini. Tinja, Sumu dan Wenren Shihan langsung terjun ke sumber air panas. Saat panas datang, dia membuka matanya. Sumu segera melepaskan talinya, lalu menarik Wenren Shihan untuk berenang ke pantai. Ketika mereka sampai di darat, Shihan memeras air dari roknya. Sumu melepas pakaiannya dan memutar air di dalamnya. Dia memutar dan melihat sekeliling. Kamu, Shihan awalnya ingin berbicara tentang Sumu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berbalik dan tidak melihat Sumu melepas pakaiannya. Tapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lihat Sumu.